Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, jaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan meningkatkan wawasan kita, khususnya dalam bidang pendidikan jasmani dan juga olahraga. Perkenalkan, saya Ananda Putri Liani, NIM 2023151061. Saya mahasiswa Universitas PGRI Palembang, program studi pendidikan jasmani. Dalam video pembelajaran digital kali ini, saya akan membawakan materi yang sangat menarik dan juga bermanfaat untuk masyarakat, yaitu tentang salah satu cabang olahraga tertua dan paling fundamental dalam dunia atletik, yaitu adalah nomor lari. Dalam kesempatan ini kita akan membahas 3 hal yang penting. Yang pertama, kita akan melihat sejarah atletik, bagaimana olahraga ini berkembang dari zaman Yunani kuno hingga menjadi cabang olahraga internasional yang dipertandingkan di Olimpiade. Yang kedua, kita akan membahas secara lengkap teknik-teknik dalam nomor lari, mulai dari teknik stop, teknik saat lari, hingga teknik menyentuh garis finish, dan juga teknik pemulihan. Dan yang ketiga yaitu kita akan mempelajari peraturan-peraturan dalam nomor lari, seperti tata cara start, zona lari, pelanggaran, hingga alasan diskualifikasi yang penting dipahami baik oleh atlet maupun pengamat olahraga. Melalui video ini diharapkan teman-teman semua dapat lebih memahami secara menyeluruh tentang aspek teknis dan aturan dasar dalam nomor lari. Melalui video ini diharapkan teman-teman semuanya dapat lebih memahami secara menyeluruh tentang aspek teknis dan aturan dasar dalam nomor lari, serta menghargai nilai-nilai sportivitas yang terkandung dalam olahraga atletik. Sejarah pada cabang olahraga atletik. Atletik adalah cabang olahraga tertua dalam sejarah peradaban manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia telah melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berlari, melompat, dan juga melempar untuk bertahan hidup, baik saat berburu maupun menghindari bahaya. Dari aktivitas inilah lahir bentuk awal dari olahraga atletik. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kompetisi atletik pertama kali diadakan secara resmi pada tahun 776 sebelum Masehi, saat Olimpiade kuno pertama digelar di Olimpia, Yunani. Pada saat itu hanya ada satu nomor lomba, yaitu lomba sejauh satu stadion sekitar 192 meter yang dimenangkan oleh Poroibos, seorang juru masak dari kota Elis. Seiring waktu, olahraga ini berkembang dan mulai mencakup nomor-nomor lain seperti lompat jauh, lempar cakram, lempar lembing, serta pentathlon, gabungan dari 5 cabang sekaligus. Namun, kejayaan olahraga ini meredup setelah Kaisar Romawi Theodosius I melarang semua festival olahraga Yunani pada tahun 394 Masehi karena dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Atletik pun sempat menghilang dari peradaban Eropa selama berabad-abad. Atletik baru kembali bangkit pada abad ke-19 di Inggris saat munculnya gerakan kebugaran dan fair play di kalangan masyarakat modern. Sekolah-sekolah dan universitas mulai menyelenggarakan kompetisi atletik dan berdirilah klub-klub seperti London Athletic Club 1863. Pada tahun 1866 diadakan kejuaraan atletik di nasional pertama di Inggris. Kebangkitan besar terjadi saat Olimpiade modern pertama digelar di Athena pada tahun 1896
atas prakarsa Baron Pierre de Coubertin. Atletik langsung menjadi cabang inti dengan berbagai nomor yang dipertandingkan termasuk lari jarak pendek, menengah, jauh, dan juga lompat. Untuk mengatur standar dan aturan perlombaan secara internasional, pada tahun 1912 didirikanlah IAAF, International Amateur Athletic Federation, di Stockholm, Swedia yang sekarang dikenal dengan World Athletics. Organisasi ini mengatur semua aspek perlombaan, mulai dari aturan teknis, pencatatan rekor dunia, hingga sanksi doping. Kini atletik berkembang menjadi olahraga global yang mencakup lebih dari 200 negara anggota World Athletics. Atletik juga terus menjadi cabang unggulan dalam olimpiade dan berbagai kejuaraan internasional seperti World Athletic Championship, Asian Games, dan SEA Games. Dengan warisan sejarah yang panjang dan pengaruh yang besar, atletik bukan hanya sekedar olahraga, tetapi juga cerminan kemampuan dasar manusia dalam kecepatan, kekuatan, dan juga daya tahan. Selanjutnya kita akan membahas teknik nomor lari dalam atletik. Nomor lari dalam atletik terdiri dari berbagai jenis, yaitu lari jarak pendek, sprint, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh, yang keempat lari estafet, dan jalan cepat. Masing-masing nomor mempunyai teknik dasar yang penting untuk dikuasai agar pelari dapat tampil optimal, efisien, dan terhindar dari cedera. Yang pertama yaitu teknik start awalan. Start merupakan teknik dasar dalam lari yang menentukan kecepatan awal pelari. Ada dua jenis teknik start yang umum digunakan, yaitu start jongkok, digunakan dalam lari jarak pendek seperti 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Langkah-langkahnya yang pertama, pelari menempatkan kedua tangan di belakang garis start. Posisi tubuh membungkuk, kaki belakang menempel ke tanah. Yang kedua yaitu pinggul diangkat. Posisi kaki tetap, tubuh condong ke depan, otot menegang siap untuk menolak. Yang ketiga yaitu pelari langsung menolak dengan kaki belakang, lengan diayunkan kuat, dan tubuh melaju ke depan. Adapun jenis-jenis start jongkok, yaitu yang pertama start pendek. Posisi kaki belakang sangat dekat dengan kaki depan. Yang kedua yaitu ada start menengah, yaitu jarak kaki belakang dan depan sedang. Yang ketiga yaitu start panjang. Kaki belakang agak jauh dari kaki depan hingga memberi dorongan yang lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu ada start berdiri. Digunakan dalam nomor lari jarak menengah, jarak jauh, hingga juga jalan cepat. Pelari berdiri tegak di belakang garis start, satu kaki di depan dan satu kaki di belakang. Tubuh rileks namun siap bergerak saat aba-aba diberikan. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik saat berlari, gerakan lari. Ini adalah fase utama dari lomba. Teknik ini berbeda tergantung dari jarak lari. Yang pertama yaitu lari jarak pendek alias sprint. Digunakan pada nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Teknik yang pertama yaitu langkah pendek dan cepat di fase awal. Lutut diangkat tinggi, kaki mendarat di ujung telapak kaki, tubuh sedikit condong ke depan untuk mempercepat gerakan ayunan lengan kuat ke depan dan ke belakang sejajar dengan bahu. Pandangan lurus ke depan dan nafas cepat dan dangkal. Yang kedua yaitu sprint, membutuhkan tenaga eksplosif dan koordinasi yang tinggi. Fase akselerasi sangat penting untuk mencapai kecepatan maksimum.
Yang kedua yaitu lari jarak menengah 800 meter hingga 1500 meter. Teknik start dilakukan dengan berdiri, langkah lebih panjang dan irama lebih stabil. Ayunan lengan tidak sekuat sprint, lebih santai, napas mulai diatur secara teratur, ritme 2-2 atau 3-3. Tubuh lebih tegak, fokus pada efisiensi gerakan, bukan kecepatan yang penuh. Yang ketiga yaitu lari jarak jauh 5000 meter, yaitu maraton. Teknik langkah lebih santai dan konsisten, tubuh rileks dan tegak. Ayunan tangan lebih rendah dan tidak terlalu kuat. Penekanan pada efisiensi, energi, ritme, nafas harus stabil dan dalam. Mental endurance, ketahanan mental sangat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu teknik dalam lari estafet. Estafet adalah lari berlagu 4 orang yang mengandalkan kerjasama dan juga kecepatan. Teknik penting yaitu serah terima tongkat dilakukan dalam zona 20 meter. Selanjutnya, 2 metode utama yaitu visual. Pelari menerima melihat ke belakang saat menerima tongkat umum di 4 kali 400 meter. Yang kedua yaitu non-visual. Pelari penerima tidak melihat ke belakang, tangan terbuka sebagai target, umum di 4 kali 100 meter. Tongkat harus diterima tanpa terjatuh dan harus tetap berada dalam zona saat diberikan. Kesalahan dalam teknik serah terima tongkat bisa menyebabkan diskualifikasi. Yang keempat yaitu teknik finish akhir, menentukan siapa yang cepat mencapai garis finish lebih dahulu, sangat krusial di sprint. Teknik finish yang umum yaitu yang pertama menjatuhkan dada depan untuk lebih cepat menyentuh pita finish. Yang kedua yaitu memiringkan bahu ke depan atau juga ke samping. Yang ketiga, jangan berhenti mendadak, tetap lanjutkan lari beberapa meter untuk mencegah cedera. Yang kelima yaitu teknik pernafasan. Teknik ini sering diabaikan, namun padahal penting menjaga stamina dan juga fokus. Yang pertama, sprint. Napas cepat dan dangkal karena durasi pendek. Yang kedua yaitu lari menengah atau jauh, ritme nafas yang stabil, umumnya 2 langkah tarik nafas, 2 langkah buang nafas. Yang ketiga, jangan menahan nafas saat berlari, terutama di jarak yang jauh. Yang keenam yaitu teknik pemulihan dan pendinginan. Setelah lari selesai, pelari wajib melakukan yang pertama jalan kaki selama 3-5 menit. Yang kedua, peregangan otot kaki dan tubuh bagian atas. Yang ketiga, minum air dan relaksasi pernapasan. Ini juga membantu mencegah cedera otot dan mengembalikan detak jantung ke normal. Selanjutnya kita bahas mengenai peraturan pada cabang olahraga atletik. Yang pertama yaitu nomor lari. A. Start dan false start. Yang pertama yaitu start block wajib untuk nomor hingga 400 meter, termasuk leg pertama estafet. Yang kedua yaitu komando start resmi. On your mark, set. Jangan bergerak sebelum pistol atau alat mulai berbunyi. Yang ketiga, false start terjadi jika reaksi kurang dari 0,100 detik setelah bunyi start, berdasarkan sistem elektronik dan sensor start block. Yang keempat yaitu sejak 2010. 1. Fase start langsung diskualifikasi kecuali dalam nomor kombinasi di mana atlet diberi peringatan terlebih dahulu. Kelima, jika start tidak adil, misalnya karena gangguan, wasit dapat membatalkan start dan memulai ulang kembali. Yang B yaitu lintasan dan jalur pada atlet. Setiap atlet wajib berada di lintasan masing-masing selama lomba sprint
dan gawang. Pelanggaran diskualifikasi, kecuali karena terdorong oleh lawan. Yang selanjutnya yaitu lebar lintasan standar adalah 1,22 meter. Yang C yaitu finish dan foto finish. 1. Pemenang ditentukan saat bagian torso pertama menyentuh garis finish, bukan tangan, kepala, maupun kaki. Yang kedua, waktu diukur secara elektronik menggunakan kamera foto finish dan sistem timer otomatis. Dan D yaitu relay. Untuk estafet, penyerahan tongkat dalam zona sepanjang 20 meter harus tepat waktu. Kesalahan diskualifikasi. Dan jika tongkat jatuh, hanya pelari yang menjatuhkan yang boleh mengambilnya tanpa mengganggu pelari yang lain. Dan teknik yang digunakan yaitu yang pertama ada blind pass 4x100 meter. Pelari penerima tidak melihat saat mengambil tongkat. Yang kedua visual pass 4x400 meter. Pelari penerima melihat ke belakang. E yaitu lari gawang heartless. 1. Pelari harus melintasi gawang tanpa menjatuhkan meskipun menyentuh gawang. Tidak otomatis disebabkan diskualifikasi kecuali dilakukan dengan tangan atau selangkangan. Yang kedua, semua gawang harus dilompati dalam lintasan sendiri. Dan yang kedua yaitu nomor jalan cepat, yaitu race walking. 1. Kaki harus selalu menempel di tanah, tidak boleh ada fase yang melayang. Yang kedua, kaki depan harus lurus dari satu tumit menyentuh tanah hingga melewati tubuh. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pelanggaran dievaluasi visual oleh wasit tanpa bantuan video. Dan yang keempat, 3 kartu merah dari wasit berbeda, diskualifikasi atau penalti waktu tergantung aturan kompetisi. Dan yang ketiga yaitu nomor lompat. A. Lompat jauh dan triple jump, yang artinya awalan harus melewati papan tolakan. Jika kaki melangkah setelah batas papan, lompatan dianggap gagal. Dan selanjutnya yaitu pendaratan di dalam bak pasir diukur dari papan tolakan ke bagian terdekat dari bekas di pasir. B. Lompat tinggi dan lompat gala. 1. Atlet mempunyai 3 giliran percobaan untuk melewati ketinggian mistar yang sama. Setelah gagal 3 kali, atlet tersebut dinyatakan gugur. Yang kedua, menyentuh mistar tidak otomatis gagal, kecuali menjatuhkannya secara sengaja. Yang keempat yaitu nomor lempar, yang artinya A. Tolak peluru dan lempar cakram serta martil. 1. Atlet harus melempar dari lingkaran khusus dan keluar lingkaran hanya melalui bagian belakang setelah alat mendarat. Yang kedua yaitu sektor lemparan, memiliki sudut 34,92 derajat dan alat harus jatuh di dalam sektor tersebut. Yang ketiga, atlet tidak boleh menginjak tepi lingkaran saat melempar. Yang B yaitu lempar lembing. Yang pertama, lemparan dilakukan dari lintasan khusus runway. Yang kedua yaitu ujung logam lembing harus tiba terlebih dahulu saat mendarat dalam sektor yang telah ditetapkan, dan atlet tidak boleh melewati garis sebelum lembing mendarat. Yang kelima yaitu peraturan tambahan dan juga teknis. 1. Reaksi start diukur secara elektronik, bukan berdasarkan suara start. Reaksi kurang dari 0,1 detik dianggap false start.
Yang kedua yaitu peralatan dan seragam atlet harus sesuai dengan spesifikasi WA. Non-transparan BIB, nomor terlihat, sepatu sesuai regulasi, tidak memberi keuntungan tak sah. Yang ketiga yaitu semua lomba berlari dilakukan berlawanan arah jarum jam, counterclockwise. Yang keempat, waktu reaksi, hasil, dan protes diolah oleh jury of appeal. Protes harus diajukan maksimal 30 menit setelah hasil diumumkan.